Febrika Syafriani dari Kimia A 2020 dengan NIM 13076200082 kelompok 3. Di sini kami akan melakukan praktikum biokimia dengan judul 6 yaitu fotosintesis. Tujuan dari percobaan ini diantaranya adalah mengidentifikasi bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen pada uji Ingenhousz, mengidentifikasi adanya kandungan amilum dalam proses fotosintesis pada uji Sachs, mengidentifikasi fungsi larutan baking soda pada uji Ingenhousz, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, dan menentukan persamaan reaksi yang terjadi pada fotosintesis. Percobaan fotosintesis ini dilakukan dalam 2 tahap pengujian, yaitu uji Ingenhousz dan uji Sachs. Adapun prinsip pada uji Ingenhousz adalah membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan gas oksigen dengan menggunakan tanaman air yang dimasukkan ke dalam beberapa larutan berbeda dan disinari oleh cahaya matahari. Adanya gelembung-gelembung pada wadah itu menunjukkan bahwa terdapat oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Sedangkan prinsip pada uji Sachs adalah membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat atau amilum dengan rumus kimia C6H12O6. Berdasarkan bahwa proses fotosintesis itu memerlukan bantuan cahaya matahari dan akan menghasilkan karbohidrat atau amilum yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman ketika ditetesi oleh reagen Gugol atau iodin. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Di sini tanaman airnya menggunakan selada air, kemudian ada botol sebanyak 4 buah, kemudian ada air dingin, air biasa, larutan cuka, dan larutan baking soda. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan uji Sachs, yaitu ada kertas aluminium foil, klip kertas, betadin, alkohol 70%, gunting, gelas, air, panci, dan tisu. Alat dan bahan yang digunakan pada uji Ingenhousz dengan tanaman air hidrilla dan uji Sachs dengan daun pohon cabai keriting adalah tanaman air hidrilla, baking soda, cuka, 4 botol bekas, es batu, dan air. Lalu untuk uji Sachs ada wadah kecil, alkohol 70%, betadin, penjepit atau klip, aluminium foil, panci berisi air, gelas, cotton bud, plastik, dan daun pada pohon cabai keriting. Pertama-tama disiapkan botol sebanyak 4 buah. Lalu dimasukkan selada air ke dalam masing-masing botol. Dimasukkan air biasa ke dalam botol yang berisi selada air secukupnya saja. Dimasukkan cuka ke dalam botol yang berisi selada air secukupnya saja. Dimasukkan larutan baking soda ke dalam botol yang berisi selada air secukupnya saja. Air dingin ke dalam botol yang berisi selada air secukupnya saja. Diletakkan masing-masing botol dengan 4 perlakuan, yaitu air biasa, air cuka, larutan baking soda, dan air dingin di ruangan terbuka yang terpapar sinar matahari secara langsung. Kemudian ditunggu selama 30 menit dan diamati perubahan yang terjadi. Gunting aluminium foil bentuknya memanjang disesuaikan dengan daun yang digunakan. Bisa berbentuk seperti ini. Ditempelkan aluminium foil ke daun yang digunakan, kemudian dijepit dengan penjepit kertas agar tidak terlepas. Lalu ditunggu 1-2 hari. Diambil daun yang sudah didiamkan selama 2 hari. Hal ini berlaku juga pada kondisi gelap, diambil daun yang sudah didiamkan selama 2 hari. Dibuka masing-masing klip dan kertas aluminiumnya. Setelah itu dioleskan masing-masing daun dengan alkohol menggunakan tisu.
Dimasukkan daun yang sudah diolesi oleh alkohol ini dalam kondisi terang ke dalam kantong plastik atau kantong kresek selama 15 menit. Lalu dimasukkan juga daun di dalam kondisi gelap yang sudah diolesi oleh alkohol ke dalam kantong kresek selama 15 menit juga. Diambil daun dari kantong kresek, lalu daun yang sudah didiamkan selama 15 menit dari kantong kresek ini direbus. Pada kondisi daun yang gelap, diambil kantong kresek, lalu diambil daun dan direbus daun selama 15 menit. Direbus daun ke dalam air yang mendidih selama 15 menit. Setelah 15 menit, diangkat daunnya lalu diletakkan pada gelas, kemudian dicampurkan dengan alkohol dengan tujuan agar klorofil daun tidak menghalangi saat ditetesi lugol ataupun iodin. Setelah dipanaskan di atas air yang mendidih selama 15 menit, diangkat daunnya lalu diletakkan pada gelas atau wadah. Lalu dicampurkan dengan alkohol dengan tujuan agar klorofil daun tidak menghalangi saat ditetesi lugol atau iodin. Dimasukkan gelas yang berisi alkohol dan daun ke dalam air yang telah mendidih, lalu didiamkan selama 15 menit. Setelah dipanaskan di atas air yang mendidih selama 15 menit, terlihat bahwa warna pada daun mulai memudar sangat jelas. Selanjutnya, diangkat gelas kaca yang berisi alkohol dan daun, kemudian diletakkan daun ke dalam wadah. Lalu diletakkan daun ke dalam wadah. Kemudian ditetesi daun dengan menggunakan betadin atau iodin secara merata. Amati perubahan yang terjadi. Di sini terdapat perubahan bahwa daun yang tidak ditutupi aluminium foil terlihat lebih gelap warnanya dibandingkan dengan yang ditutupi dengan aluminium foil. Setelah dipanaskan di atas air yang mendidih selama 15 menit, dilihat perubahan warna pada daun. Perubahan warna pada daun tidak terlalu berubah. Hal ini dikarenakan daun yang telah didiamkan selama 2 hari ini berada dalam kondisi yang gelap. Akibatnya tidak terjadi fotosintesis. Diletakkan daun ke dalam wadah, lalu ditetesi daun dengan betadin atau iodin. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Di sini tidak terdapat perubahan warna. Warnanya itu sama secara keseluruhan atau tetap. Hal ini dikarenakan daun yang ketika didiamkan berada dalam kondisi gelap. Artinya tidak terjadi fotosintesis karena tidak adanya cahaya matahari. Pada uji Ingenhousz dengan menggunakan tanaman air hidrilla, digunakan juga 4 larutan yang berbeda, yaitu air biasa, air es, larutan baking soda, dan larutan cuka. Langkah kerja yang pertama adalah memasukkan air biasa ke dalam salah satu botol bekas hingga penuh, dan jangan lupa diberi label penanda. Lalu untuk air es dibuat dengan mencampurkan air dengan es batu, atau bisa juga dengan menggunakan air dingin. Dimasukkan ke dalam salah satu botol yang lainnya hingga penuh, dan jangan lupa juga diberi label penanda agar tidak tertukar. Kemudian untuk membuat larutan baking soda digunakan baking soda yang dilarutkan di dalam air biasa secukupnya. Lalu dimasukkan ke dalam botol bekas lainnya hingga penuh, dan jangan lupa juga diberi label penanda.
Dan yang terakhir untuk larutan cuka dibuat dengan melarutkan cuka dapur dengan air biasa secukupnya. Dan dimasukkan ke dalam botol bekas lainnya hingga penuh. Dan jangan lupa juga diberi label penanda. Dan berikut adalah 4 larutan yang sudah dimasukkan di dalam botol. Kemudian untuk tahapan pengujiannya, disiapkan tanaman air hidrilla dan dimasukkan ke dalam setiap botol masing-masing sebanyak 5-6 batang. Setelah tanaman dimasukkan, jangan lupa ditutup rapat botolnya agar larutan di dalam botol tidak tumpah ketika botol dalam posisi terbalik. Setelah itu, botol diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung dengan posisi tutup botol berada di bagian bawah atau terbalik selama 30 menit. Berikut adalah hasil dari uji Ingenhouse menggunakan tanaman air hidrilla. Pada uji Sachs, digunakan daun pohon cabai keriting. Angka kerjanya adalah ditutup bagian tengahnya dengan menggunakan aluminium foil dan dijepit dengan menggunakan penjepit atau klip. Lalu dibiarkan selama kurang lebih 2 hingga 3 hari agar daun tersebut bisa berfotosintesis. Setelah 2 hingga 3 hari, maka daun dipetik dan dibuka aluminium foil dan penjepitnya. Lalu dioleskan permukaannya dengan menggunakan alkohol 70% menggunakan cotton bud. Dan daun tersebut dimasukkan ke dalam plastik selama 15 menit. Setelah 15 menit, maka daun direbus di dalam air yang sedang dipanaskan selama 15 menit pula. Setelah direbus selama 15 menit, maka daun diangkat dan dimasukkan ke dalam suatu gelas kaca. Lalu ditambahkan alkohol 70% ke dalam gelas berisi daun yang telah direbus cukupnya. Kemudian dilakukan perebusan daun di dalam alkohol secara tidak langsung. Perebusan ini dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan perantara air dikarenakan alkohol bersifat mudah terbakar. Dan tujuan dari perebusan daun dengan alkohol ini adalah untuk melarutkan klorofil agar klorofil tidak menghalangi permukaan daun saat ditetesi iodin. Setelah direbus, maka daun dibersihkan dengan air mengalir untuk membersihkan sisa-sisa alkoholnya. Lalu diletakkan di suatu wadah dan kemudian dilakukan pengujian dengan ditetesi oleh betadin atau reagen iodin. Dan diratakan betadinnya di setiap permukaan daun. Ditunggu beberapa saat dan diamati perubahan warna yang terjadi. Berikut adalah hasil daun setelah dicuci dengan air. Terdapatnya gelembung-gelembung udara menunjukkan bahwa adanya oksigen dalam proses fotosintesis. Gelembung udara yang paling banyak yaitu pada botol yang diberi larutan baking
yaitu pada kondisi terang. Sedangkan pada kondisi gelap, daun yang ditutupi dengan aluminium foil maupun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil, warnanya juga tetap tidak terjadi perubahan menjadi lebih gelap. Hal ini disebabkan karena pada kondisi gelap tidak ada cahaya matahari yang dapat mendukung terjadinya fotosintesis. Selanjutnya, pada kondisi terang itu akan berubah menjadi lebih gelap. Hal ini terjadi karena glukosa akan membentuk zat amilum yang akan dihasilkan pada proses fotosintesis. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada uji Ingenhousz dengan menggunakan tanaman hidrilat. Pada botol yang pertama, yaitu yang menggunakan air biasa, itu terdapat gelembung dengan intensitas yang sedang. Hal ini menandakan bahwa proses fotosintesis itu terjadi, di mana molekul air dan gas karbon dioksida itu diubah dengan bantuan sinar matahari menjadi gas oksigen dan karbohidrat atau amilum. Lalu pada botol kedua, yaitu dengan memasukkan air es, itu didapatkan tidak ada gelembung atau bisa dikatakan sangat sedikit gelembung. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan suhu itu membuat laju fotosintesis menurun. Lalu yang ketiga, pada botol berisi larutan baking soda itu terdapat banyak gelembung. Hal ini dikarenakan baking soda dengan rumus kimia NaHCO3 itu di dalam air dapat terurai menjadi NaOH, CO2, dan H2O, di mana ini dapat meningkatkan kadar CO2 pada proses fotosintesis. Kadar CO2 yang meningkat itu membuat produk yang dihasilkan itu semakin banyak sehingga terbentuk gelembung yang sangat banyak juga. Lalu yang terakhir, pada botol yang berisi cuka itu terdapat gelembung yang sedikit dan warna daunnya pun berubah menjadi kecoklatan. Hal ini dikarenakan pada pH yang asam itu dapat menurunkan kadar klorofil dan mengubah pigmen hijau menjadi kecoklatan. Lalu pada uji saks menggunakan daun pohon cabai keriting didapatkan hasil bahwa warna awal daun yang tadinya hijau setelah direbus dengan air dan direbus dengan alkohol itu warna hijaunya memudar menjadi warna hijau pucat, dan setelah ditetesi oleh reagen iodin atau dalam percobaan ini kita menggunakannya betadin itu berubah warna. Pada bagian yang tidak tertutup aluminium foil itu berubah warna dari hijau pucat menjadi biru kehitaman. Pada bagian yang tertutup oleh aluminium foil itu tetap berwarna pucat. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat atau amilum yang dibuktikan dengan adanya gelembung yang merupakan gas oksigen pada uji Ingenhousz. Penggunaan baking soda pada uji ini adalah sebagai katalisator karena merupakan sumber penghasil karbon dioksida sehingga gelembung yang terbentuk semakin banyak. Sedangkan pada uji saks terjadi perubahan warna pada bagian yang tidak tertutup aluminium foil yaitu menjadi biru kehitaman ketika ditetesi reagen iodin yang menandakan adanya amilum. Adapun faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah intensitas cahaya, banyaknya karbon dioksida, dan suhu. Untuk persamaan reaksinya adalah sebagai berikut yang tertera di layar. Sekian praktikum fotosintesis percobaan uji Ingenhousz dan uji saks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.